Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kedinasan.id. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan bahas seputar Polstat STIS. Nah, pada video kali ini kakak akan sharing info itu tentang beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh siswa-siswa yang ingin mendaftar ke Polstat STIS. Jadi ini pertanyaan benar-benar pertanyaan yang paling banyak lah ditanyain oleh calon mahasiswa Polstat STIS. Oke, yang pertama, di Polstat STIS apakah ada asrama? Tidak ada ya, Dek. Jadi tidak ada asrama di Polstat STIS. Jadi nanti semua mahasiswa itu ngekos sendiri seperti itu. Tenang, di sekitar kampus Polstat STIS itu banyak sekali tempat untuk pilihan untuk kos-kosan. Jadi tidak perlu khawatir masalah tempat tinggal. Oke, jadi tidak ada asrama di Polstat STIS. Kemudian kuliahnya beneran gratis, beneran. Jadi selama kakak dulu kuliah, jadi kakak kuliah itu dari tahun 2013 hingga sampai 2017 tidak ada biaya yang dikeluarkan. Jadi benar-benar tidak ada. Kalau sekarang mungkin ada uang semesteran ya, ada uang semesteran. Terus kemudian misal kalau di universitas lain itu ada ada biaya semester, kemudian ada biaya apa lagi, dan di STS itu tidak ada biaya apapun. Jadi tidak ada biaya semesteran, tidak ada biaya seperti praktikum, itu seperti tidak ada. Jadi benar-benar gratis, dibiayai oleh negara. Kemudian masih dapat uang saku. Nah, masalah uang saku ini sejak tahun 2019 sudah tidak ada. Nah, ketika zaman kakak dulu di tahun 2013 hingga 2017 itu kakak masih dapat uang saku ya. Jadi uang saku dulu itu sebesar 850.000 setiap bulan. Jadi tapi sejak tahun 2019 itu sudah tidak dapat uang saku. Tapi tenang, kuliahnya tetap gratis ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar kuliah di Polstat STIS. Cuma yang sekarang sudah tidak dapat uang saku. Nah, dulu ini uang saku ini namanya TID, tunjangan ikatan dinas. Itu 850.000 itu dulu masuk ke rekening kita seperti itu untuk biaya kehidupan dari mahasiswa Polstat STIS. Yang sekarang jadi sudah tidak dapat ya. Kemudian mata minus bisa masuk Polstat STIS. Nah, ini juga paling banyak ini yang ditanya ini, Kak, saya minus 1, saya minus 2 matanya itu. Apakah bisa masuk Polstat STIS? Jawabannya bisa. Jadi kalau dulu zaman kakak itu persyaratannya tidak ada ketentuan sama sekali. Jadi benar-benar minus berapapun itu bisa masuk ke Polstat STIS. Tapi yang sekarang ada peraturan terbaru, tetap bisa masuk. Jadi teman-teman yang berkacamata nih tetap bisa masuk, tapi dengan toleransi minusnya itu di bawah 6. Nah, bisa plus bisa minus itu di bawah 6. Jadi kalau di atas 6 itu kan nanti di tes Polstat STIS itu ada tes kesehatan, nanti akan diperiksa juga. Jadi di sini benar-benar tidak bisa dibohongi ya, karena memang ada tes kesehatannya nanti. Misalnya ada minus berapa itu akan ketahuan di tes kesehatan. Jadi kalau di bawah 6, masih minus 1, minus 2, minus 3, itu masih bisa daftar. Bisa plus juga bisa masuk seperti itu. Kemudian, beberapa pertanyaan seputar kesehatan nih. Kemudian gigi berlubang bisa masuk. Nah, jadi gini, untuk ketentuan kesehatan di Polstat STIS itu tidak ketat teman-teman. Jadi tidak seketat sekolah kedinasan lain yang harus fisiknya benar-benar ada batasannya, ada ketentuannya. Nah, di STS itu tidak. Jadi yang seperti gigi berlubang itu bisa masuk, bisa. Cuma kembali ke masalah kesehatan. Jika memang dirasa gigi berlubang itu atau masalah gigi itu mengganggu, ya sebaiknya itu diobati. Tapi untuk persyaratan masuk Polstat STIS sendiri itu tidak ada ketentuan yang benar-benar mengikat tentang gigi. Kemudian tinggi badan dan berat badan apakah pengaruh? Tidak ada. Jadi di surat pendaftaran Polstat STIS atau surat keterangan untuk pendaftaran Polstat STIS itu tidak ada masalah atau tidak ada ketentuan tentang tinggi badan dan berat badan ya. Jadi mau tinggi badan berat badan berapa, silakan coba untuk daftar saja seperti ya teman-teman. Kemudian ada bekas luka apakah pengaruh? Tidak ada pengaruhnya. Sekali lagi tidak ada pengaruh terhadap pendaftaran ke Polstat STIS. Kemudian buta warna. Nah,
Kalau tadi di sebelumnya mata minus itu bisa, tapi kalau ada mengalami buta warna itu tidak bisa mendaftar karena persyaratannya memang seperti itu. Persyaratannya di dokumen pendaftaran itu tidak boleh buta warna. Nah, nanti ketahuannya di mana? Nanti ketahuannya di tes kesehatannya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika nanti tes kesehatan itu akan dicek semua fisiknya, cuma tidak yang benar-benar ketat ya teman-teman, seperti yang tadi kita bahas, gigi berlubang atau gigi tidak rata itu tidak ada masalah seperti itu. Kemudian tinggi badan, berat badan tidak ada masalah juga. Kemudian gimana sistem DO? Ngeri banget ya. Ngeri banget Kak. Nah, ini banyak juga yang tanya, Kak, gimana sih sistem DO di STIS? Kok ngeri ya? Jadi memang di Polsat STS ini ada mekanisme DO, teman-teman. DO itu ya ketika teman-teman tidak mengikuti kuliah dengan baik, tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti dengan syarat nilai, itu akan DO, yaitu drop out ya. Jadi benar-benar dikeluarkan dari Polsat STIS. Tapi saran kakak memang tidak usah berlebihan berpikir tentang sistem DO ini, karena sistem DO itu kalau dulu di zamannya kakak memang ketika benar-benar melanggar aturan ya, seperti bolos kuliah tanpa keterangan seperti itu. Kemudian kan di sekolah kedinasan itu ada namanya poin pelanggaran seperti itu. Ketika poin pelanggaran contohnya tidak mengikuti apel, kemudian semacam tidak mengenakan atribut seperti itu. Nah, nanti poin pelanggaran itu akan menumpuk dan ketika sudah banyak itu bisa menjadi menjadi pertimbangan untuk drop out. Intinya itu. Tapi simpelnya adalah selama teman-teman mengikuti kuliah, mengikuti pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melanggar apapun, tidak akan ada masalah terhadap pelanggaran. Nah, kemudian yang kedua yang kemungkinan bisa membuat DO adalah tentang nilai. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang punya semacam minimal nilai gitu loh. Ada pelajaran yang pelajaran utama, ada pelajaran yang bukan utama. Nah, itu ada nilainya. Jadi ketika nilai teman-teman itu E seperti itu ya, itu akan langsung drop out. Tapi selama tadi kakak yang sampaikan di awal, ketika selama teman-teman itu mengikuti pembelajaran dengan baik, ketika ada tugas dikerjakan, kemudian belajar sebelum menghadapi ujian, itu insya Allah tidak akan ada masalah dengan sistem ini seperti itu ya. Sekali lagi, untuk sekarang fokus ke seleksi dulu, ke penerimaan dulu, baru nanti fokus ke kuliah ketika sudah diterima. Kemudian lulusan Polsat STS kerja di mana? Nah, ini banyak juga yang masih belum tahu. Jadi nanti lulusan Polsat STS itu akan bekerja menjadi PNS di Badan Pusat Statistik. Nah, Badan Pusat Statistik ini ada dibagi menjadi 3, yaitu ada BPS Pusat yang lokasinya ada di Jakarta, kemudian ada BPS Provinsi, ini lokasinya ada di seluruh provinsi di Indonesia, kemudian ada BPS Kabupaten atau Kota, ini juga ada lokasinya atau kantornya ada di seluruh kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi nanti akan menjadi PNS di Badan Pusat Statistik. Kemudian kuliahnya susah nggak? Ya, sekali lagi teman-teman, bahwa namanya kuliah, ya memang harus belajar ya, seperti itu ya. Ketika teman-teman sudah komitmen untuk masuk ke Polsat STIS, ya memang teman-teman di sana harus belajar, seperti itu. Harus belajar untuk mengejar prestasi, mengejar nilai, seperti itu. Jadi ya, kuliahnya susah atau enggak? Ya bisa dibilang enggak juga. Nggak bisa. Kalau misalnya dibilang susah banget ya juga nggak juga. Ya intinya ketika teman-teman belajar semestinya itu ya kuliahnya pasti akan bisa teman-teman lalui, seperti itu. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai ini ya teman-teman. Kita sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.